Ya, memang cuitan Mas Andi Arief ini terlalu mudah untuk ditafsirkan. Jadi kalau istilah bahasa komunikasi politik itu memakai low context. Koalisi makin memanas. Nasdem mengamuk, minta SBY tegur Andi Arief soal tudingan pengkhianat di koalisi. Koalisi Perubahan terancam hancur. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Krisis eksistensi. Kita tahu bahwa Pak SBY itu adalah begitu juga Bung AHY selaku Ketua Umum juga orang yang santun di dalam menyampaikan narasi kata-kata. Jadi saya kira mereka tidak akan tertular dengan apa yang disampaikan oleh AA itu dalam konteks mungkin itu tadi yang saya sebutkan iseng atau krisis eksistensi. Koalisi perubahan sebenarnya itu saling mengancam. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choiri meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono menegur kadernya Andi Arief. Gus Coy, sapaan akrabnya, menyesalkan pernyataan Andi Arief yang menuding ada pengkhianat di internal Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan. Dia mengkritik pernyataan Andi soal keberadaan pengkhianatan di internal Koalisi Perubahan. Apalagi tudingan itu dialamatkan kepada Nasdem. Menurut dia, Nasdem tak bakal meninggalkan Anies sebab partainya merupakan partai pertama yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai capres. Alih-alih dialamatkan kepada Nasdem, Gus Coy menilai tudingan itu mestinya lebih tepat dialamatkan ke Demokrat, terutama setelah partai berlambang bintang Mercy itu melakukan safari politik dengan sejumlah partai di luar Koalisi Perubahan. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief memang sebelumnya menyinggung partai pengkhianat dalam koalisi pendukung Anies Baswedan. Dia tak menyebut siapa partai yang dimaksud, akan tetapi Andi menyebut Demokrat akan setia dengan PKS. Sepertinya, kesepakatan soal capres Anies ini hanya di atas kertas saja. Realitasnya kemudian sering terjadi konflik antara parpol anggota koalisi terutama Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Setelah sekian lama gaduh, sekarang makin panas. Anies di dalam hati mungkin meringis dan menangis. Mencari sosok cawapres saja susah, elektabilitas stagnan dan partai pendukung malah sibuk membuat konflik. Koalisi pendukung Anies Baswedan untuk kesekian kalinya membuat gaduh. Kegaduhan terbaru terjadi usai Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief bicara satu partai mengkhianati koalisi. Tapi sampai saat ini belum diketahui siapa partai pengkhianat yang dimaksud Andi Arief itu. Ungkapan partai khianat itu dilontarkan Andi Arief dalam cuitannya yang diunggah pada Selasa, 22 Agustus 2023. Andi Arief hanya mengatakan pihaknya akan terus bersama PKS meski ada satu partai lain mengkhianati koalisi. Ditanya lebih jauh soal maksud cuitannya, Andi Arief belum memberikan jawaban. Melihat sekilas saja cuitan dari Andi Arief ini, publik akan tahu partai politik yang dimaksud, walaupun tidak menyebutkan nama. Publik akan menganggap jika parpol yang dimaksud adalah Partai Nasdem. Cuitan Andi Arief ini dinilai sangat berani dan sangat berisiko. Anies elektabilitasnya kecil jauh di bawah kandidat capres Ganjar dan Prabowo. Seharusnya sebagai pihak pendukung Anies, KPP harus solid, kompak, dan bekerja keras bagaimana caranya agar elektabilitas Anies membaik. Tidak mudah membuat elektabilitas Anies naik, apalagi harus melawan dua kandidat capres lainnya yang sangat kuat. Kerja keras harus benar-benar dijunjung tinggi agar bisa tercapai tujuan. KPP malah seperti anak kecil, berebut mainan yang sepele dan mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Posisi KPP dan Anies sedang berada di posisi tidak aman. Ini malah membuat kegaduhan yang merugikan diri mereka sendiri. Anies mungkin mulai gamang dengan konsistensi dirinya sebagai capres, karena bukan saja lawan yang sangat kuat, tapi koalisi pendukungnya tidak bisa diandalkan. Sangat mungkin Anies berpikir untuk mempertimbangkan alternatif lain. Apalagi muncul rumor jika PDIP mempunyai angan-angan untuk menduetkan Ganjar dengan Anies sebagai capres dan cawapres. Daripada jadi kandidat capres tapi koalisinya saja kacau, lebih baik memilih kemungkinan yang dianggap lebih baik. Jadi bagaimana menurut Anda?
Kalau kita lihat Pak Prabowo juga dulu dekat dengan kelompok-kelompok intoleran tuduhannya. Gimana PSI dianggap menerima orang yang dekat dengan orang yang berseberangan dengan ideologinya PSI? Denny Siregar skakmat Grace Natali, naif amat sih, sebut Prabowo menyesal sempat dekat dengan kelompok intoleran. Loh, bukannya masih dipelihara, tapi masih disuruh tiarap? Gitu kok ngaku menyesal. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya, itu memang kita kritisi, tapi beliau dalam sebuah percakapan santai gitu ya, tersiratnya saya lupa kata-kata persisnya, tapi kurang lebih beliau menyiratkan penyesalan lah pernah mengambil langkah itu. Soal 212 FPI, kalian bukan radikal. Ya. Nah, ini belum pernah direvisi loh itu. Nah itu, nah ini ada di tweetnya Cak Islah juga kan. Prabowo belum pernah merevisi, mengoreksi pidatonya itu gitu ya. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Grace Natali membuat keputusan pembelaan yang mengejutkan. Grace mengungkap bahwa Prabowo Subianto menyesal sebab pernah dekat dengan kelompok intoleran. Penyesalan Prabowo Subianto pernah dekat dengan kelompok Islam ini terungkap berawal dari video yang diunggah kanal YouTube Total Politik 13 Agustus 2023 lalu. Dalam video tersebut, terlihat Grace Natali sedang menghadiri sebuah acara talk show dengan salah satu topik pembicaraannya adalah soal Prabowo Subianto. Pada awalnya, pembawa acara bertanya kepada mantan Ketua Umum PSI tersebut terkait kedekatan Prabowo dengan kelompok yang disebut intoleran. Kemudian, meski tidak ingat perkataan detail dari Prabowo, Grace Natali mengungkap pada intinya Ketua Umum Gerindra tersebut menyiratkan penyesalan. Namun, pernyataan Grace terkait Prabowo yang dianggap menyesal pernah dekat dengan kelompok intoleran masih menjadi dugaan saja. Jadi menurut hemat Grace, pernyataan Prabowo tersirat sebuah kemungkinan penyesalan pernah bergabung dengan kelompok yang disebut intoleran tersebut. Pernyataan Grace sepertinya naif sekali, terlihat ingin mencitrakan diri Prabowo itu baik, padahal kenyataannya tidak demikian. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Ada beberapa faktor yang membuktikan bahwa Prabowo itu masih dekat dengan kelompok-kelompok intoleran. Pegiat media sosial Denny Siregar pun bahkan menyebut Prabowo Subianto masih memelihara kelompok PA212, HTI, dan FPI karena menurut Denny Siregar tidak mungkin kelompok-kelompok tersebut masih mendukung Anies Baswedan. Sebab Anies itu sudah tidak menguntungkan buat mereka. Selain itu, peluang Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang hampir pasti kalah. Jadi jawabannya, kelompok itu ada di bawah Prabowo. Lagian Prabowo tidak ingin kehilangan suara terbesarnya dari kelompok PA212, HTI, dan FPI, sementara tambahan suara dari pendukung Jokowi hanya jadi bonus saja. Jadi sudah pasti Prabowo tetap memelihara kelompok PA212, HTI, dan FPI itu supaya nggak lari ke Anies Baswedan. Hanya saja mereka disuruh tiarap dulu supaya misi memecah belah dan menarik pendukung Jokowi ke barisan mereka bisa dengan mulus terlaksana. Denny lantas mengungkapkan bisa membuat analisa seperti itu. Menurut Denny Siregar, kelompok PA212, HTI, dan FPI memiliki karakter khusus, yaitu berisik. Kalau mereka mendukung Anies Baswedan dan ketika survei Anies turun terus-menerus, pasti mereka akan keluar sarang dan mulai membangun kekuatan untuk menaikkan kembali nama Anies Baswedan. Tujuannya supaya hasil surveinya naik, tapi ternyata belakangan enggak kan? Faktanya, kata Denny, kelompok PA212, HTI, dan FPI tetap diam alias tidak melakukan gerakan apapun, bahkan suara Anies juga turun terus-menerus. Namun lanjut Denny Siregar, propaganda yang dikeluarkan oleh tim suksesnya Prabowo bahwa kelompok PA212, HTI, dan FPI itu sekarang berada di kubu Anies Baswedan. Yang sekarang terjadi, jelas Denny Siregar tiarap dulu sambil menunggu komando selanjutnya kapan mereka PA212, HTI, dan FPI akan bergerak keluar. Menteri Pertahanan ini adalah aktor sekaligus sutradara, bahkan dedengot Partai Gerindra ini adalah produsernya sekaligus. Sementara berkaca dari Pilpres terakhir, Pilpres 2019, siapapun juga tahu bagaimana kedudukan nama-nama yang disebutkan di atas. Siapapun juga paham bagaimana PA212, ex-FPI, ex-HTI, kami, IBHRS, Novel Bamukmin, Slamet Ma'arif, Yusuf Martak, Rocky Gerung, Amin Rais, Egy Sujana, Gatot Nurmantio, Neno Warisman, dan lainnya yang sefrekuensi itu begitu terkonsentrasi menjadi pendukung Prabowo.
Jadi kabar atau prediksi kelompok itu masih tiarap menunggu perintah Prabowo ada benarnya juga. Mending dukung Prabowo yang jelas-jelas seorang bos. Mending dukung Prabowo yang secara pengalaman sudah terbukti lancar ketika bekerja sama daripada termakan mulut manis Anies, salah-salah malah bisa tombok katok nantinya. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?